Katanya MBG singkatan Mas Bahlil ganteng. Bisa aja loh. Duta Besar Negara Palestina Yang Mulia Abdel Fattah Aka Al-Satari. Halo bro and sis, balik lagi bareng gue. Pernah nggak sih kalian nyimak pidato presiden yang vibes-nya luwes abis, penuh roasting cerdas ala tongkrongan alit, tapi pesannya tajam dan berbobot? Nah, Presiden Prabowo baru aja ngelakuin manuver epik itu di Harlah ke-28 PKB. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor, dulu provokator. Kancil ketiga mungkin Ketua Umum Golkar. Tapi sebelum kita bedah taktik politik di balik candaan beliau, yuk pause bentar. Buat kalian yang belum, buruan klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan analisa politik asik dari channel ini. Udah? Let's go! Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia. Jadi gini, Pak Prabowo buka pidatonya dengan ice breaking yang pecah banget. Beliau nyapa ketum Golkar dengan sebutan Mas Bahlil ganteng. Katanya MBG singkatan Mas Bahlil ganteng. Bisa aja loh. Secara politik, ini tuh diplomasi cerdas buat nunjukin kalau koalisi pemerintah itu solid, cair, dan friendly banget. Nggak cuma itu, beliau lanjut ngerosting elit koalisinya dengan julukan 3 pemimpin kancil. Ada Gus Imin yang pinter curi start bikin acara dan ngasih kaos, Sufmi Dasko dari partainya sendiri yang malah anteng, sampai Bahlil yang diprediksi bakal bikin manuver licin selanjutnya. Maksud candaan ini simple. Prabowo lagi memuji kelincahan lobi politik para ketua partai, sekaligus ngasih warning halus. Gue paham dan tahu loh manuver kalian. Singkat, padat, ngena banget. Kok, coba kok, hati-hati kok. Lu mau jadi ketua harian lagi nggak lo? Ini akal-akalan Gus Imin ini, Bang. Memang di Indonesia ini ada 2 pemimpin kancil, 2. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor, dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang gitu. Kancil ketiga mungkin Ketua Umum Golkar. Tapi guys, di balik roasting santai itu, ada pesan maha penting soal pondasi ekonomi kita, atau yang sering dilabeli Prabowonomics. Prabowo dengan tegas nolak dikultuskan dengan istilah itu. Buat beliau, rumusnya cuma satu, tegakkan pasal 33 UUD 1945. Maknanya, kekayaan alam Indonesia itu mutlak buat rakyat. Jangan sampai bocor dan dibawa kabur ke luar negeri. Beliau pakai logika sederhana ala ibu-ibu warung kopi. Jualan untung ya ditabung buat keluarga, bukan dibuang-buang. Lewat candaan di awal tadi, Prabowo seolah ngunci para elit. Kita boleh akrab, kalian boleh main taktik ala kancil, tapi urusan menjaga kekayaan negara buat rakyat, gue nggak main-main. Wah, merinding sih ketegasannya. Kebayangkan seberapa mastermind-nya pidato presiden kita kali ini? Daripada penasaran sama gaya aslinya yang bikin ngakak tapi langsung bikin mikir, yuk langsung aja kita simak cuplikan pidato selengkapnya berikut ini. Saya sungguh merasa bahagia dan merasa terharu hadir di acara malam hari ini.
Saya terharu karena PKB dalam hari ulang tahunnya dengan begitu tegas menyampaikan dukungan kepada arah baru ekonomi kita. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics. Sesungguhnya terus terang saja tidak pantas saudara pakai nama saya di situ. Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap cita-cita pendiri bangsa, keyakinan saya terhadap proklamasi 17 Agustus 1945, keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar negara kita, keyakinan saya terutama kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar kita, itu keyakinan saya. Gagasan saya tidak ada yang baru. Gagasan saya tidak ada yang luar biasa. Gagasan saya hanya ingin menegakkan Undang-Undang Dasar kita. Karena saya yakin bahwa pasal 33 itu dan pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita ingin merdeka dari sejak ratusan tahun, puluhan tahun. Kita ingin merdeka agar kita, seluruh rakyat Indonesia, hidup layak. Kita menginginkan rakyat kita hidup layak. Bagaimana kita bisa memberi kehidupan layak kepada rakyat kita kalau kekayaan kita diambil terus, dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh rakyat kita? Ini tidak masuk akal. Di mana ada ilmu ini? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya usaha, kalau punya warung, habis jualan kopi, uangnya ditaruh dan disimpan. Benar ibu-ibu? Masa habis jualan kopi, uangnya dibawa? Di mana itu? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ekonomi itu jangan dianggap ilmu yang ilmu dewa-dewa gitu. Ekonomi itu sederhana. Kalau ibu buka warung ya itu ekonomi. Satu cangkir kopi modalnya berapa? Dijual berapa? Selisihnya itu untung ditabung. Indonesia ini kekayaannya dibawa keluar dan tidak ditabung-tabung karena nggak ada di Indonesia. Saudara-saudara, jadi
Saya terus terang saja, saya tidak ngerti nih ilmunya PKB ini. PKB ini memang boleh juga ini. Dalam musim satu tahun ya, tahunan, kenapa PKB harlahnya selalu yang pertama undang presiden? Sorry ye, Golkar. Golkar ya ulang tahunmu akhir tahun. Iya kan? Oktober. PAN. Habis ini Demokrat katanya tanggal 2 bulan depan ya. Agustus ya. September. Kok bisa ya PKB ini? Ilmunya apa ini? Aduh, ini ngeri juga ini kiai-kiai host ini. Ini kiai. Habis saya ingat tahun lalu ulang tahun PKB. Saya masih ingat yang kasih sambutan pertama itu Kiai Ma'ruf. Waktu itu masih Ketua Dewan Syuro ya. Itu pidato itu lebih galak dari saya itu. Ingat nggak itu ya? Baru duduk, ya kan? Saya baru duduk, belum sempat minum kopi. Sudah perintah presiden. Pasal 33. Waduh. Gimana itu? Kiai Ma'ruf Amin galak banget itu. Padahal kan sehari-hari muka, ya kan? Kalau udah di podium pasal 33 galak banget itu. Waduh. Presiden Prabowo. Siap. Memang ilmu PKB boleh juga itu. Hari ini saya dapat hadiah lagi. Luar biasa itu. Langsung dibacakan tadi. Kesepakatan Ijtimah Ulama Indonesia. Luar biasa ini. Kesepakatan Ijtimah Ulama ini luar biasa. Ilmu lagi ini. PKB ini. Satu, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Ijtimah Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Luar biasa ini. Ini perintah lagi ini. Tapi perintahnya adalah sesuai dengan hati nurani saya, saudara-saudara sekalian.
memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik. 3. Meneguhkan komitmen ulama untuk memperbaiki dan menata NU, menguatkan umat, bangsa, dan negara. Saya terima kasih. Saya terima kasih hari ini. Jadi tahun lalu saya dapat perintah, tahun ini saya dapat hadiah bersifat perintah juga. Ini partai-partai lain perlu belajar dari PKB ini. Ini ya, ada kelebihan-kelebihan. Mungkin Gus Dur lagi lihat dari atas itu. Saya kira sekian ya amanat saya. Karena intinya kan sudah sampai. Saudara kasih hadiah, saudara kasih perintah, siap saya laksanakan. Saudara memberi penghargaan yang luar biasa kepada saya. Bahkan Gerindra aja nggak pakai kaos seperti kalian. Gimana itu, Dasko? Gerindra aja nggak make. Karena mereka tahu saya nggak izinkan. Ini kalau kalian minta izin, tidak mungkin saya izinkan. Benar, saya bukan mau sok merendah. Saya bukan, tapi memang saya nggak pantas. Tidak ada. Ini adalah ekonomi Pancasila. Ini ekonomi konstitusi. Ini ekonomi rakyat. Tapi saya merasa saya sangat dihormati. Jadi saya terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Jadi ini pidato yang sudah disiapkan. Mau dibacakan? Hah? Mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium ini. Tapi banyak wartawan nih. Banyak wartawan. Banyak penasihat saya. Pak, Bapak nggak boleh Pak bicara tanpa teks. Paling aman baca aja Pak. Nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan. Nanti yang ditunggu wartawan itu. Enggak, hari ini saya sopan. Hari ini sopan. Jadi apalagi harus saya sampaikan. Terima kasih. Saya khawatir lama-lama di sini saya nggak tahan. Saya bisa keluar air mata. Gerindra aja nggak pakai kaos itu kok. Kok coba kok hati-hati kok. Lu mau jadi ketua harian lagi nggak lo? Ini akal-akalan Gus Imin ini, Pak. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua.
Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor. Dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang ini. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar itu. Ya. Itu kalau 3 orang itu berkumpul, wah repot kita nih, bahaya kita. Cukup, saudara-saudara? Hah? Nggak boleh? Media menunggu.